Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gustina Hidayat, SEMM, QWP, selaku pemegang mata kuliah pengantar manajemen. Izin menyampaikan materi untuk minggu ini kita secara online sesuai arahan dari kelembagaan. Nah, di sini materinya ada dua, yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai tanggung jawab sosial atau dikenal dengan istilah CSR. Nah, tanggung jawab sosial ini apa sih gitu kan? Nah, tanggung jawab sosial kita ambil contoh dulu nih teman-teman. Kalian semua di sini pernah menjadi panitia 17-an Agustus. Nah, di situ suka ada yang namanya donatur. Nah, donatur itu dana yang diberikan itu sudah dianggarkan oleh perusahaan, disebutnya yaitu adalah CSR, itu tanggung jawab sosial di daerah perusahaan itu berada biasanya. Nah, tapi perusahaan-perusahaan yang besar, contohnya nih, kan kalau 17-an Agustus itu suka banyak dicat baru ya, kayak Gapura itu dicat. Itu dana catnya dari mana? Nah, biasanya contohnya yang paling banyak itu Nippon Paint. Nah, mereka itu, merek cat ini, mereka memberikan secara cuma-cuma produk mereka untuk dipakai di suatu desa atau RT atau RW setempat gitu. Nah, dengan catatan logo mereka itu harus tetap ada gitu. Kalau enggak kalian suka ada acara manggung gitu kan. Kalau 17 Agustus suka ada acara hiburan. Nah, di acara hiburan itu kan kita suka bikin yang namanya spanduk ya atau baliho. Nah, pasti di situ semua yang pemberi donatur nama perusahaannya itu harus ada. Ya kan? Nah, itu yang namanya dengan CSR atau dengan istilahnya tanggung jawab sosial. Secara teori, tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Berarti lingkungan yang di luar perusahaan itu ya, melalui berbagai kegiatan. Nah, tadi contohnya itu yang acara 17 Agustusan. Kemudian biasanya nanti ketika mau menjelang Lebaran, itu suka ada istilah mudik bareng. Nah, biasanya itu Sido muncul tuh yang suka ada. Untuk konsumennya, untuk konsumen Sido muncul, nanti apply, kemudian nanti jika memang di ACC sesuai dengan administrasi dan sesuai jalan yang sudah ditentukan, misalkan dari Jakarta mau ke Jawa, Jawanya di mana yang sesuai, nanti dia bisa berangkat gratis gitu untuk mudiknya. Nah, ada juga yang tanggung jawab sosial ini tidak hanya dalam bentuk lingkungan, tapi dalam norma masyarakat. Contohnya juga yaitu dari limbah. Nah, ketika perusahaan mengeluarkan limbah, perusahaan pasti ada limbah yang dikeluarkan. Nah, limbahnya ini tidak boleh mencemari lingkungan. Contohnya, biasanya itu kayak kita dari Sumedang ini kan kita banyak pengusaha tahu ya. Nah, air tahu itu kalau dibuang, itu tidak boleh langsung dibuang kepada salurannya. Saluran pembuangan. Mereka itu harus membuat kayak spiteng khusus pengendapan dulu sehingga air yang dikeluarkannya itu kan memunculkan bau. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam bukan spiteng juga sih, apa kayak kotak gitu membuat di bawah. Jadi dia penyerapan, jadi si bau-bau kotorannya itu terserap dulu oleh tanah, baru airnya dibuang. Ada caranya khusus. Nah, itu namanya eh, penjagaan atau partisipasi tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Nah, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ini otomatis terdapat pro dan kontra. Karena tanggung jawab sosial ini mengeluarkan yang namanya dana. Dan jangkanya itu berupa jangka panjang. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai pandangan kelompok yang pro ya. Di sini saya kasih tanda hijau. Untuk yang pro itu adalah pertama, kegiatan bisnis itu sering menimbulkan masalah. Seperti contoh yang tadi saya berikan yaitu pabrik tahu memunculkan bau kurang enak gitu kan. Nah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, yaitu dengan cara membuat penampungan sementara gitu. Jadi penyerapan baunya itu berkurang. Kemudian dari dage. Nah, dage yang dihasilkan oleh tahu tidak boleh dibuang sembarangan. Biasanya pabrik tahu bekerja sama dengan yang punya ternak gitu. Nah, jadi untuk pakan ayam, pakan bebek gitu, pakan
pakan kambing. Nah, biasanya mereka menjual lagi. Kalau untuk daging mereka jual tapi harganya mungkin setengah harga gitu. Terus kayak batu bata. Nah, batu bata itu kan ada pembakaran. Ya, dan ketika proses tahu pun itu ada yang namanya pembakaran dan itu ada yang namanya limbah lebu gitu. Kalau bahasa Sundanya itu lebu. Nah, lebu ini bisa juga diberikan kepada perusahaan atau pengusaha tanaman. Jadi untuk dijadikan pupuk atau bisa juga untuk kepada ibu-ibu daerah setempat itu biasanya dicampur untuk cuci piring, tapi dengan sabun colek itu dicampurnya biasanya ya. Nah, kemudian yang kedua itu perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Karena keberadaannya itu di sekitaran masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Contoh nih, waktu pembuatan pabrik, pasti mereka akan mengakibatkan lahan masyarakat terkikis, meskipun mereka membeli lahan itu. Contoh, ketika Bendungan Jati Gede itu kan menimbulkan beberapa tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat dibeli secara paksa, dijual secara paksa oleh pemerintah. Nah, dampaknya berarti masyarakat itu tidak mempunyai lahan pertanian lagi, sedangkan keahlian mereka di pertanian. Nah, perusahaan harus bagaimana nih? Karena berada di lingkungan masyarakat saat ini, mereka tidak ada penghasilannya. Saat ini, lingkungan Jati Gede memberikan lahan, kan jadi setelah Jati Gede itu ada sisa lahannya di sampingnya, itu diberikan untuk para yang terkena dampak itu membuka toko, membuka warung, atau mereka boleh menambak di sana. Seperti menambak ikan, tambak-tambaknya itu mereka buatkan memang khususnya CSR gitu. Meskipun masyarakat tetap harus ada membayar jadi bagi hasil gitu kepada perusahaan ketika hasil tambaknya itu menghasilkan dana. Nah, yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial ke masyarakat, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Jadi harus saling bekerja sama antara masyarakat dan perusahaan. Jadi ketika mau membuka suatu perusahaan harus ada yang namanya izin dari lingkungan setempat gitu. Bahkan UMKM sekalipun yang usahanya kecil itu harus mendapatkan SIUP, kalau zaman dulu itu surat izin usaha. Nah, itu harus ada izin dari RT RW sehingga ketika ada timbul suatu masalah bisa diselesaikan secara jelas gitu. Karena ada izinnya ini dari masyarakat, ini buktinya gitu. Nah, kemudian ada juga pandangan yang secara kontra gitu terhadap tanggung jawab sosial ini karena kan biayanya tadi yang besar dan berjangka panjang. Pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang CSR ini. Oleh karena itu sulit bagi bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Contoh, kebanyakan itu pada produk tahu, mereka itu yang punya pabrik tahu itu nggak ada ahlinya. Tadi yang saya bilang untuk mengurangi bau dari limbah yang dihasilkan. Nah, jadi mereka karena tidak ada ahli dan tidak mau mengeluarkan dana yang lebih, ya udah gitu. Mereka biarkan begitu saja. Akhirnya caranya mereka merekrutlah karyawannya yaitu dari lingkungan sekitar. Jadi kalau yang pekerjanya itu ada orang-orang di sekitar, jadi mereka nggak akan protes. Contohnya yang paling bau itu adalah limbah aci. Ya, kalau kita ke arah Sumedang, ke arah yang kayak Cibugel, Situraja. Nah, itu kalau kita lewat kadang suka ada bau limbah aci. Nah, kenapa sih kok orang setempat tidak protes? Karena mereka ketergantungan income dari perusahaan itu atau dari bisnis itu. Jadi sehingga mereka mau nggak mau ya sudah, yang tadinya bau jadi wangi aja lah karena menghasilkan uang untuk mereka. Nah, yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Nah, yang tadi karena masyarakatnya sudah ketergantungan terhadap perusahaan, yaitu mereka mendapatkan uang dari sana,
mendapatkan pekerjaan dari sana, maka apapun yang dilakukan oleh perusahaan, mereka ya oke aja lah. Toh saya dibayar, toh saya mendapatkan pekerjaan. Nah, akhirnya berdampak seperti itu gitu. Makanya banyak yang kontra terhadap CSR ini. Kemudian akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Nah, biasanya kan suka ada yang namanya calo. Nah, jadi penjualan nih kayak waktu kemarin Jati Gede, itu ada beberapa spot daerah yang harus dibebaskan. Nah, biasanya tidak langsung terhadap orangnya, tapi melalui calo. Nah, calo ini mereka pasti perlu yang namanya imbal balik. Nah, biasanya misalkan harganya tadinya ditawarnya 1 meter satu batanya itu misalkan 5 juta. Ternyata yang sampai ke masyarakat 1 meternya itu 4 juta. Nah, selisih 1 juta ini menjadi konflik kepentingan nantinya gitu ya. Yang keempat yaitu tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu banyak sekali yang berpura-pura untuk memberikan tanggung jawab sosial dalam notabene CSR terhadap perusahaan, terhadap masyarakat. Ternyata di balik itu adalah untuk mendapatkan profit. Contoh ketika kita mendengar bahwa contoh Sido Muncul deh. Oh, Sido Muncul ini kalau Lebaran setahun sekali pasti ada mudik gratis. Nah, akhirnya orang-orang kan mau nih untuk mudik gratis dalam sisi mereka tidak punya perekonomian yang baik untuk ongkos gitu kan. Karena kalau mudik itu kan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh-oleh, belum pakaian yang baru. Nah, biasanya mereka ini boleh membeli ketika misalkan 3 dus, setelah membeli 3 dus mereka mendapat formulir. Ini hanya contoh saja. Kemudian di Gria deh, kita kalau mau mendapatkan poin di Gria itu kita harus belanja minimal 50.000. Nah, berarti kan yang tadinya kita mau belanja hanya total 40.000, ketika kita dapat informasi bahwa kalau ini 50.000 akan mendapat poin 1 poin. Nah, poinnya ini bisa ditukar ke barang apa gitu. Nah, akhirnya ini akan memperoleh profit bagi perusahaan yang lebih. Jadi motifnya itu bukan untuk motif sosial gitu, tetapi untuk profit dikemas secara baik sehingga masyarakat itu tidak menyadari bahwa dengan cara itu penjualan akan meningkat. Sehingga perusahaan memberikan CSR-nya itu bukan dari income mereka, tetapi dari uang kita sendiri gitu, yang kita beli produk mereka secara terus-meterusan. Oke? Nah, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan ini itu ada 4 ditimbulkan dari perusahaannya. Yang pertama, yaitu reaktif. Reaktif itu adalah cenderung untuk menolak perusahaan itu, tidak mau. Contohnya itu adalah kasus Lapindo. Lapindo itu respon dari perusahaan itu cenderung menolak. Padahal jelas itu pengeboran itu diakibatkan oleh perusahaan, tapi perusahaan mengatakan bahwa itu adalah bencana alam. Nah, jadi ini dikatakan dalam secara teori itu merupakan contoh yang reaktif ya. Nah, kemudian ada yang defensif, yaitu cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Jadi ketika sudah ada terjadi permasalahan yang akomodatif ini, kan didemo tuh oleh masyarakat, mau tidak mau perusahaan kan mendapatkan tekanan. Akhirnya menghindari tekanan itu dengan cara bertanggung jawab gitu. Jadi mereka akomodatif ini harus ada reaksi dulu dari masyarakat baru mereka mau melakukan tanggung jawab sosial. Nah, kalau yang proaktif ini mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Jadi, tanpa adanya masalah, mereka sudah mempersiapkan, bahkan mereka sudah menganggarkan dana dan sudah melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, ini
sama sih kayak yang tadi ya ini. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaannya ini secara teori. Kemudian di sini ada manfaat dari tanggung jawab sosial. Yang pertama, bagi perusahaan sendiri pastinya. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kenapa Bu ada dengan pemerintah? Karena ketika masyarakatnya itu lapangan pekerjaannya diberikan lapangan pekerjaan oleh perusahaan, maka beban pemerintah untuk mengurangi pengangguran berkurang, gitu ya. Makanya mendapatkan citra positif dari pemerintah, sehingga ada perizinan-perizinan yang bisa dipermudah oleh pemerintah untuk perusahaan tersebut, karena sudah membantu untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat dan mencegah yang namanya demo dari masyarakat. Nah, kemudian manfaat bagi masyarakat sendiri, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan pun akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Win-win solution itu adalah berarti saling menguntungkan satu sama lain. Perusahaan diuntungkan, begitupun dengan masyarakat diuntungkan. Tadi, masyarakat yang tadinya tidak mempunyai lapangan pekerjaan karena adanya perusahaan di sekitar lingkungannya. Dan pertama, biasanya perusahaan ketika membuka lapangan pekerjaan yang dicari pasti orang daerahnya dulu. Contoh, itu biasanya satpam. Satpam itu kebanyakan orang daerahnya sendiri. Karena apa? Win-win solution-nya satpam orang daerah sana, berarti dia sudah tahu lingkungan di sana dan dia bisa mengatasi yang namanya biasanya preman-preman gitu. Karena dia sudah kenal. Nah, biasanya mereka suka diajak tuh sama perusahaan. Terus yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Tadi, karena memiliki citra positif untuk perusahaan, sehingga pemerintah mendapatkan manfaat. Nah, yang ketujuh, dimensi etika dalam manajemen. Ini masuk dalam materi yang berikutnya ya. Nah, etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Nah, sedangkan etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Jadi ketika kita punya ilmu yang banyak, suka ada istilah begitu ya, ilmunya tinggi sih, tapi dia nggak ada etikanya. Gitu. Kalau dalam bahasa Sunda, alus goreng ge kubasa. Ya kan, ya, karena di sini kita semua kebanyakan orang Sunda ya teman-teman ya, alus goreng kubasa. Jadi maksudnya itu ketika kita melakukan kesalahan atau kita mau ada kejadian apa atau kita menolak suatu hal, minimal kita tidak pergi begitu saja. Jadi harus ada pembicaraan dulu gitu. Nah, kayak kalian deh kalau lagi PDKT tiba-tiba ditinggalin gitu aja kan gak jelas ini maksudnya gimana, hubungan kedepannya seperti apa. Nah, jadi ada etikanya, yaitu adalah berkomunikasi dulu. Jadi atau enggak nih gitu. Contoh kalau dalam bisnis itu kadang kita mau buka bisnis, ngajak kerjasama nih sesama teman, ngobrol dulu. Kamu mau nggak kerjasama nih dengan saya? Tiba-tiba dia nawarin ke teman yang lain, mau nggak dengan si B nih? Mau nggak kerjasama dengan saya? Oh iya saya mau, saya kasih 50 juta misal. Sedangkan si A, oke saya mau, tapi saya tidak punya dana. Nah, si C akhirnya bekerja sama dengan si B karena dia punya dana 50 juta. Nah, sedangkan si C ini tidak konfirmasi ke si A, akhirnya menimbulkan konflik. Nah, jadi atau tidak jadi, dalam manajemen etika itu tetap harus dilakukan, tetap harus dikomunikasikan. Jadi semua apapun juga diawali dan diakhiri juga oleh komunikasi, gitu ya. Nah, nilai personal sebagai standar dari etika. Kadang kita menilai suatu perusahaan atau suatu kelembagaan dari branding personalnya, tapi bukan dilihat dari perusahaannya. Sadar atau tidak, begini, ketika kalian bertemu dengan pasangan, contoh, anak basket. Ternyata kalian ketemunya dengan anak basket yang pertama mereka playboy. Akhirnya, kalian berpikir bahwa etika anak basket semuanya playboy. Padahal tidak semuanya, karena dinilainya secara personal gitu. Ada juga yang bawa kayak contoh deh, kalian ke bank.
Nah, di bank pasti yang menyapa pertama adalah dari satpamnya kan. Selamat siang, ada keperluan apa gitu kan. Tapi ada kalanya juga satpam itu kan nggak mood atau dia dalam kondisi capek ketika kalian kesananya itu sore dalam kondisi capek, kemudian dia punya tekanan, pressure yang lain, akhirnya dia cuman, oke, selamat siang, ada keperluan apa? Konteksnya sama, menanyakan keperluan apa datang ke bank. Tapi dengan nada dan mimik yang berbeda. Otomatis ketika kalian pertama kali ya ke bank tersebut, orang yang pertama, satpam yang pertama yang ramah gitu, pasti oh enak nih saya mah nanti maunya ke bank yang ini aja. Tapi ketika kalian bertemu dengan satpam yang kedua dalam kondisi yang tadi yang jutek, tapi dia pun tetap menanyakan kondisi posisi kalian mengapain ke bank itu. Kalian akhirnya apa? Enggak, saya mah nggak akan ke bank itu lagi, atau saya nggak akan ke cabang yang itu lagi. Satpamnya jutek. Padahal itu penilaian personal ya, bukan perusahaan. Nah, di sini ada yang namanya nilai atau value sendiri, pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir dan berperilaku dari seseorang. Jadi hati-hati ketika kita membawa diri kita ini tidak hanya seperti saya bertindak melakukan etika itu tidak hanya menggambarkan diri saya saja sebagai Gustina Hidayat, tapi kadang bisa juga sebagai dosen. Oh, dosen FEB di Unsap mah begini-begini karena melihat pandangannya terhadap saya gitu. Atau juga bisa juga beranggapan bahwa oh, Bu Gustina mah anaknya siapa? Oh, pantesan begini karena ini. Nah, hati-hati, makanya ketika melakukan etika, kita harus berpikir panjang. Kadang suka ada orang tua yang mengatakan, Mbak, jangan lupa ya nak, jaga nama baik. Ya, terus kalau kita sebagai sama-sama alumni waktu SMA, pasti kepala sekolah atau wakasek atau BK bahkan pasti suka bilang, jaga nama baik alma mater ya. Gitu. Karena dari nilai personal sebagai standar dari etika itu bisa melambangkan, oh si eta mah lulusan di A, makanya bersikap begini. Itu maksudnya, ya. Kemudian penelitian ini mengenai terminal dan nilai instrumental. Respondennya itu 220 manajer yang beranggapan bahwa nilai-nilai terminal yang perlu dimiliki adalah kejujuran, karena etika itu bisa dilihat pertama dari kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Nah, responden yang sama beranggapan bahwa nilai instrumental yang perlu dimiliki oleh seseorang itu adalah pertama, penghargaan terhadap pribadi. Contohnya, ini saya suka bilang, apapun kita harus gaya dulu. Jadi bohong orang bilang don't judge by a cover. Pasti melihat physically dulu, penampilan dulu, baru bisa dipercaya nggak nih, bisa diajak ngobrol nggak nih, meyakinkan tidak kalau saya bercerita, misalnya kalian mau diskusi mengenai pekerjaan, meyakinkan nggak ya saya bercerita ke si A atau ke si B, gitu loh. Kan dilihatnya dari fisik dulu otomatis, dari penampilannya dulu, kalau kita belum kenal kan. Yang kedua, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja. Yang kedua ini keamanan dan kesehatan keluarga pekerja. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan tekanan dari keluarga atau di rumah dia mendapat tekanan, otomatis akan mempengaruhi kinerjanya di perusahaan. Maka etikanya pasti akan bad mood. Contoh ketika kalian bekerja sebagai CS itu harus ramah, teller itu harus ramah. Atau enggak kita ke SPBU deh. Selamat siang, kita mulai dari nol ya. Nah, kalau kalian punya tekanan dari rumah, di keluarga, maka kalian tidak akan, selamat pagi, kita mulai dari nol. Nggak kan gitu. Selamat pagi, saya mulai dari nol ya. Nah, itu kan dari nada pun sudah berbeda. Nah, yang ketiga, kebebasan dan kemerdekaan. Yang keempat, dorongan untuk meraih sesuatu. Dan yang kelima itu adalah kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan ini masuk ke dalam nilai instrumental? Ketika seseorang itu mempunyai rasa bahagia, happy dalam dirinya, ada kabar apa nih, pasti dia dalam satu hari itu moodnya oke, bagus gitu. Ya. Nah, di sini konflik nilai. Nilai itu ada konfliknya. Yang pertama, konflik intrapersonal
yaitu adalah konflik antar individu dengan individu. Ada juga konflik individu dengan organisasi, di mana individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah konflik antar budaya. Adanya perbedaan budaya nih. Yang bersangkutan juga organisasi yang bersangkutan. Biasanya kalau konflik antar budaya ini kita bisa lihat karena sekarang dalam situasi politik, ketika partainya berbeda, otomatis nanti akan menimbulkan konflik antar budaya, antar partai. Itu biasanya suka ada konflik. Nah, ini yang disebut konflik antar budaya. Karena setiap partai, setiap organisasi mempunyai budayanya masing-masing. Berbagai isu seputar etika manajemen ini banyak sekali terjadi, kayak polusi lingkungan, itu kan ada etika manajemennya. Kenapa etika manajemennya? Kayak polusi lingkungan, ketika ada yang menggunakan knalpot yang berisik itu ya. Nah, itu kan etikanya ketika kalian menggunakan knalpot yang berisik itu, kalau di tempat balap sih ya nggak masalah. Tapi kalau di lingkungan masyarakat, minimal dimatikan dan didorong ke rumah. Jadi jangan dinaikin, jangan dinyalain biar nggak berisik gitu. Kemudian ada cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Contohnya ada perusahaan yang kadang si A buka nih di tempat baru, di tempat itu. Si B ikut. Nanti si A buka cabang di mana si B ikutan buka juga. Nah, ya etika manajemen ini banyak. Nanti kalian baca sendiri ya untuk ininya. Nah, di sini ada model penilaian etika. Di sini ada data gathering, kemudian dianalisis, hasil penilaiannya seperti apa. Di data gathering kita bisa lihat dari pengumpulan data mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Jadi ketika kita membicarakan bahwa perusahaan ini etikanya bagus, perusahaan ini etikanya kurang baik nih. Nah, itu kan dari data. Jadi kita tidak bisa menilai sesuatu hal baru dari pertama kali bertemu gitu. Apalagi dengan perusahaan dan satu kali kerja sama. Nah, kita tidak bisa membicarakan perusahaan A itu tidak baik. Kita harus menilai itu secara panjang. Karena bisa saja tadi ada permasalahan penilaian melalui individu. Jadi bukan karena perusahaannya. Kelalaian yang diakibatkannya karena individu gitu. Jadi harus pengumpulan datanya harus banyak. Nah, pengumpulan data ini kita bisa dilakukan dengan 4 pemenuhan kriteria. Nah, ada manfaatnya. Apakah tindakan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan bagi semua pihak? Karena tadi etika itu dalam manajemen itu ya harus adanya win-win solution. Jadi harus saling menguntungkan satu sama lain. Terus pemenuhan hak, keadilan, pemeliharaan, itu semuanya yang ada di dalam ini, kolom ini itu adalah win-win solution. Jadi harus kedua belah pihak diuntungkan. Kemudian kita lakukan analisis. Tidak dalam seluruh kriteria, tidak dalam satu atau beberapa kriteria, ya dalam seluruh kriteria. Tergantung, semua orang punya penilaiannya masing-masing. Setiap organisasi punya batas minimumnya masing-masing. Ya, apakah yang ini dikatakan tidak sopan, ini apakah sopan, ataukah ini baik atau tidak baik? Setiap orang punya kadarnya sendiri. Untuk individu, untuk perusahaan pun dia punya standarnya masing-masing. Jadi nanti untuk yang kriteria yang di sini, untuk analisis ini tergantung dari jenis perusahaannya ya. Kemudian apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria yang tidak terpenuhi sehingga dapat dimaklumi? Makanya saya bilang tadi tergantung kadar dari masing-masing atau dari perusahaan itu sendiri. Jadi kita harus melihat dulu secara eksternal dan internalnya, dari luarnya seperti apa, dari dalamnya itu seperti apa. Maksudnya dari dalam itu tekanannya seperti apa gitu ya. Apakah kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria yang lain? Jadi ketika kita mau menilai seseorang atau menilai suatu perusahaan, dicek dulu semuanya. Internal dan eksternalnya, baru masuk ke penilaian. Penilaiannya itu masuk tidak etis ataukah etis. Jadi untuk ini lumayan agak panjang. Makanya banyak perusahaan biasanya ketika mendapati karyawannya yang berhubungan dengan masyarakat, apalagi mengenai tanggung jawab sosial. Contohnya ketika kita pandemi, itu pemerintah pasti, bahkan bukan pasti ya karena sudah terjadi, pemerintah itu ada juru bicara.
juru bicara untuk pandemi itu pas waktu COVID itu berapa kali diganti? Ya, coba nanti deh kalian tonton beberapa pembicara ketika pandemi. Kan ada yang latar belakangnya dokter, ada yang latar belakangnya akademisi, ada yang latar belakangnya militer, otomatis cara penyampaiannya itu akan berbeda gitu ya. Dan dari keilmuannya pun pasti berbeda gitu. Terus penyampaian penerimaan kepada masyarakatnya pun pasti akan berbeda. Nah, nanti kita lihat di situ. Kalau mau kalian lebih memperhatikan etika manajemen komunikasi, etika manajemen dalam berkomunikasi menyampaikan sesuatu halnya itu seperti apa ya. Nah, ini terakhir upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Etika manajemen ini bisa yang namanya pelatihan etika, ada juga advokasi etika, ada kode etik. Jadi tergantung kode etiknya seperti apa. Ada hal yang tidak bisa kita sampaikan saat ini karena ada kode etiknya. Ada yang harus kita sampaikan. Ada kode etiknya. Terus keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Contoh pelatihan etika. Pelatihan etika ini biasanya itu suka ada yang namanya setiap perusahaan pengenalan lingkungan. Kayak kalian nih kemarin waktu PMB apa namanya? PMB ya. Waktu PMB itu kalian dikenalkan dengan lingkungan kampus. Dan suka ada yang namanya senior, junior. Nah, itu tuh bagaimana di kampus ini seperti apa? Kalian itu lebih banyak mengetahui mengenai kampus ini seperti apa itu ketika PMB kemarin. Kemudian ada kode etik. Kode etik itu adalah dasarnya. Contoh deh, ketika kita mau melaksanakan ujian, kode etik dosen berarti tidak boleh memberikan informasi mengenai soal yang akan diberikan kepada mahasiswa. Itu kode etik. Hati-hati kadang suka kalian, Bu minta kisi-kisi. Nah, itu kode etiknya sebetulnya tidak boleh karena kita akan memberikan soal untuk ujian yang akan kalian berikan. Kisi-kisinya dari mana? Ya dari materi yang diberikan oleh dosen itu, gitu ya. Kemudian keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Jadi keterlibatan publik ini pasti akan mempengaruhi etika manajemen itu. Oke, materi untuk pertemuan sekarang sampai di sini. Semoga meskipun kita perkuliahannya secara online tidak mengurangi materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian pahami karena di sini kita tidak bisa berinteraksi secara langsung karena kalau Zoom ataupun kita menggunakan Google Meet di daerah kita banyak yang sinyalnya kurang bagus, makanya saya memutuskan untuk membuat video sehingga kalian